Assalamualaikum adik-adik semua. Halo, apa kabar? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita sedang menghadapi masa pandemik atau yang disebut dengan COVID-19. Jadi, selalu jaga kesehatan ya. Terutama jika kita keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan rajin-rajin untuk cuci tangan. Perkenalkan, nama kakak Nopia Sopa dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NPM 16111000196 dengan bimbingan Pembimbing 1 Dewi Kurniawati MPD, Pembimbing 2 Hasan Sastra Negara MPD. Dan tim validasi yang pertama validasi ahli media di bawah bimbingan Dery Firmansyah MPD dan Anton Tri Hasnanto MPD. Yang kedua, validasi ahli bahasa di bawah bimbingan Dr. Nasir MPD dan Nurul Hidayah MPD. Yang ketiga, validasi ahli materi di bawah bimbingan Sri Latifah MSc dan Ayu Nur Syaumi MPD. Oke, baiklah. Jadi di sini kakak ingin menjelaskan materi tentang peristiwa alam dan dampaknya. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share video ini ke seluruh teman-teman adik semua ya. Terima kasih. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan tentang peristiwa alam dan dampaknya. Ada yang tahu apa sih peristiwa alam itu? Ya, jadi peristiwa alam adalah gejala alam yang disebabkan oleh faktor alam itu sendiri. Contohnya yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi itu dibedakan menjadi 3, yaitu gempa vulkanik, runtuhan, dan tektonik. Gempa yang paling hebat yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik sering terjadi karena adanya pergesekan kerak bumi. Sebagian besar gempa tektonik terjadi ketika dua lempeng saling bergesekan. Gempa bumi ini dapat mengakibatkan pohon-pohon tumbang, bangunan runtuh, tanah terbelah, dan termasuk manusia akan menjadi korbannya. Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa? Apabila kamu berada di dalam rumah, berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur yang kukuh untuk melindungi dirimu dari benda-benda yang berjatuhan. Namun, apabila kamu berada di dalam gedung yang tidak tahan akan gempa, cepatlah keluar dari gedung tersebut dan berusahalah ke tempat yang terbuka. Jauhi dari pohon dan tembok-tembok. Kemudian yang kedua, tsunami. Tsunami dapat terjadi karena adanya gempa bumi di bawah laut. Gempa bumi ini dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba. Keseimbangan air yang ada di atasnya menjadi terganggu. Akhirnya, terjadilah aliran energi air laut. Aliran energi air laut ini ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar. Gelombang besar inilah yang disebut dengan tsunami. Nah, dampak dari tsunami ini yaitu merusak apa saja yang dilaluinya, seperti bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa pada manusia, serta menyebabkan genangan air. Kemudian yang ketiga ada gunung meletus. Gunung meletus sering disertai dengan gempa bumi.
Gempa bumi yang disebabkan oleh gunung meletus disebut dengan gempa bumi vulkanik. Nah, gunung meletus ini juga mengakibatkan gelombang tsunami. Letusan gunung berapi dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan, seperti larva pijar yang dimuntahkan oleh gunung api dapat membakar kawasan hutan yang dilaluinya. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan akan mati terbakar. Apabila larva pijar ini mengalir sampai ke pemukiman penduduk, dapat memakan korban jiwa manusia dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Kemudian selanjutnya tanah longsor. Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang deras. Hal ini karena tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya penggundulan hutan. Tanah longsor dapat meruntuhkan semua benda di atasnya. Selain itu, tanah longsor dapat menimbun rumah-rumah penduduk yang ada di bawahnya. Jadi, pesan untuk adik-adik, jika terdapat lahan kosong, sebaiknya kita tanami pepohonan ya, supaya mencegah terjadinya tanah longsor. Kemudian yang terakhir ada banjir. Bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan dikatakan tinggi jika hujan turun secara terus-menerus dan besarnya lebih dari 50 mm per hari. Air hujan dapat mengakibatkan banjir jika tidak mendapat tempat yang cukup untuk mengalir. Seringkali sungai tidak mampu menampung air hujan, sehingga air meluap menjadi banjir. Bencana banjir dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar, seperti rumah-rumah dan ribuan hektar sawah yang ditanami padi akan rusak. Jalan-jalan terputus tidak bisa dilewati. Korban banjir pun dapat terancam berbagai penyakit seperti diare, kolera, dan penyakit kulit lainnya. Oke, baiklah, itulah materi peristiwa alam dan dampaknya. Coba kalian kerjakan soal-soal di bawah ini ya. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan tepat. 1. Gejala alam yang disebabkan oleh faktor alam itu sendiri merupakan pengertian dari A. Gempa bumi, B. Peristiwa alam, C. Gunung meletus, D. Banjir. Yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya gempa bumi? A. Pergesekan kerak bumi, B. Air laut naik, C. Pohon-pohon tumbang, D. Bangunan runtuh. Yang ketiga, apa saja dampak dari terjadinya tsunami? A. Bangunan dan tumbuhan akan rusak, B. Tumbuhan tandus, C. Gunung meletus, D. Bangunan tertimbun tanah. Yang keempat, gunung meletus sering disertai dengan gempa bumi. Gempa bumi yang disebabkan oleh gunung meletus disebut dengan A. Gempa, B. Banjir bandang, C. Gempa bumi vulkanik, D. Runtuhan. Yang kelima, jika terjadi gunung meletus, biasanya gunung tersebut mengeluarkan titik-titik yang dapat membakar kawasan hutan yang dilaluinya. A. Air, B. Awan putih, C. Asap, D. Larva pijar. Yang keenam, di bawah ini berbagai macam peristiwa alam, kecuali A. Gunung meletus, B. Hujan panas, C. Tanah longsor, D. Banjir. Yang ketujuh, ketika terjadi gempa dan kita sedang berada di dalam rumah, apa yang harus kita lakukan? A. Berlindung di bawah meja, B.
menangis. C. Berlindung di dalam selimut. D. Berdiam diri. 8. Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang deras. Hal ini karena tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya A. Sampah berserakan. B. Genangan air. C. Larva pijar. D. Penggundulan hutan. 9. Kapan biasanya terjadi banjir? A. Saat hujan. B. Saat hujan gerimis. C. Saat hujan panas. D. Saat hujan tinggi. 10. Saat terjadinya banjir, biasanya timbul berbagai macam penyakit kecuali A. Diare. B. Kolera. C. Gatal-gatal. D. Sakit pinggang. Baiklah, itulah macam-macam peristiwa alam yang sering terjadi di Indonesia. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa terus jaga kesehatan, jaga jarak, hindari keramaian, dan jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.